Mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam sesi Business Wisdom Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya Ronald, Senior Trainer dari Business Wisdom Institute, ditemani juga oleh Senior Trainer lain dari Business Wisdom Institute. Nanti kita akan kenalkan lebih lanjut. Tapi sebelumnya diingatkan buat rekan mitra bisnis kalian untuk subscribe ke link podcastnya kita di Business Wisdom Podcast. Sebelum kita mulai, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu Risa? Oke, jadi nama saya Risa Santoso. Saat ini saya adalah Rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Saya juga Senior Trainer di Business Wisdom Institute. Jadi kadang-kadang juga menjadi trainer, corporate trainer juga gitu. Menariknya gini, Bu Risa. Kan kalau secara degree-nya kan ternyata Bu Risa itu gelarnya Risa Santoso BA MED gitu ya. Itu dapat gelarnya dari apa dan background pendidikannya apa berarti, Bu? Jadi ceritanya waktu saya S1, saya ini backgroundnya itu sebenarnya ekonomi, jadi ilmu ekonomi. Oke. Makro mikro lah gitu. Lalu setelah saya lulus, saya masuk ke bidang pendidikan. Jadi pendidikan. Education. Oh, jadi cocok banget buat jadi rektor memang ya? Mungkin seperti itu ya, tidak di plan nih. Tapi soalnya waktu itu S1 saya kan ngambil minor in education. Jadi waktu S2, waktu itu sempat mikir kayak, apa S2 mau ekonomi atau pendidikan. Ternyata kalau di sekolah-sekolah bagus, most of the economic classes itu langsung PhD, Pak, gitu. Oke, sekolah bagus berarti kampusnya dari mana, Bu? Kalau saya S2-nya saya di Harvard. Graduate School of Education. Itu biaya sendiri atau dapat scholarship? Saya S2-nya dapat scholarship dari LPDB. Jadi terima kasih buat teman-teman LPDB. Dan S1-nya sih biaya sendiri gitu. Berarti prestasinya sudah sangat luar biasa gitu ya Bu Risa ya sampai sejauh ini. Nah terus tiba-tiba di depan kita ternyata ada piala-piala yang berkilau-kilau ini kan. Boleh dijelaskan Bu, ini piala apa? Oh jadi ini sebenarnya saya tahun ini itu mendapatkan TOYP award. Jadi honorary ya. Jadi 1 dari 10 honorary TOYP World. Jadi 10 outstanding young persons. Oke. Itu diberikan dari sebuah organisasi yang namanya GCI, Junior Chamber International. Jadi 2023 saya waktu itu terpilih menjadi TOYP di Indonesia. 2024 saya mendapatkan yang world gitu. Jadi ini piala-pialanya nih Pak Ronald. Berarti ini prestasinya internasional gitu ya sudahan. Iya lumayan lah ya. Nah informasinya mitra bisnis kalian, TOYP ini ternyata sudah 30 tahun Indonesia belum menang kembali. Nah terakhirnya itu tahun 86 itu Bapak Abu Rizal Bakri, kemudian Pak Seto Mulyadi menang di tahun 1987. Iya benar, infonya seperti itu yang world. Gitu. Yang world. Benar. Berarti Bu Risa menjadi perwakilan Indonesia yang pertama kalinya setelah 30 tahun gitu ya? Iya benar, sudah lama vakum. Sudah lama vakum. Nah, lumayan lama vakum. Pertanyaannya Bu, kan di TOYP ini kan ternyata ada 10 kategori gitu kan? Benar. Nah, Ibu menangnya di kategori yang apa? Jadi memang kategorinya itu macam-macam ya. Dan saya ini menang di academic leadership and accomplishments gitu. Oh, masuk akal. Jadi cocok lah ya dengan background saya gitu. Isinya apa sih Bu? Kriterianya apa sih seharusnya? Kalau untuk menjadi seorang honorary TOYP sebenarnya pokoknya teman-teman ini mempunyai sebuah accomplishment, terus menceritakan juga apa yang sudah dilakukan di tempat kerja, di luar tempat kerja, impactnya seperti apa di society, kira-kira seperti itu ya. Dan ini seperti Bapak bilang kan ada 10 macam 10 kategori ya. Jadi bisa di inovasi lah, bisa di teknologi, ya, ada bisa political, benar, bisa ada budaya, kemudian ada contribution to children, benar, banyak hal segala macam. Benar. Nah, kemudian gini Bu Risa, kalau yang mendorong Ibu untuk maju sebagai TOYP ini siapa seharusnya? Jadi waktu itu 2023 sebenarnya local presiden saya itu yang menominasikan saya menjadi salah satu nomini untuk TOYP Indonesia gitu. Jadi yang dari GCI East Java dulu? Dari GCI East Java benar. Okay. Jadi saya kan bergabungnya di GCI East Java. Tapi sebenarnya kayaknya nominasinya gak harus dari internal, boleh dari luar juga. Tapi waktu 2023 saya dinominasikan. Jadi waktu itu saya semacam masukin profile gitu ya. Dan waktu itu setelahnya dipilih jadi salah satu dari awardee 2023 di Indonesia gitu. Oke, kemudian artinya di Indonesia sudah ada seleksinya. Benar. Kemudian ke internasional juga ada prosesnya. Prosesnya gimana aja Bu Risa? Ya jadi setelah 2023 waktu itu diberikan awardnya itu di Jakarta. Dan setelah itu tahun depannya, tahun ini
itu mulai bulan Junian kira-kira ya kita jadi boleh menominasikan untuk World dari yang terpilih di Indonesia itu. Jadi setahu saya kira-kira 4 atau 5 orang yang dinominasikan dari Indonesia untuk World. Jadi tahun ini seharusnya ada 4 sampai 5 nominate dari Indonesia gitu. Benar, dan itu mestinya setiap tahun, saya nggak tahu ya apakah setiap tahun ini selalu rutin menominasikan, tapi supposedly iya setiap tahun menominasikan 4 sampai 5 dari presiden, national presidennya gitu. Nah kalau ditanya kenapa kok kira-kira Bu Risa bisa menang? Wah sejujurnya jadi honoree itu kayaknya ada banyak faktor juga. Seperti apa yang dilakukan di dalam pekerjaan, selain itu impactnya apa aja yang di luar pekerjaan. Jadi ya saya sebenarnya cukup lucky ya menurut saya, karena setelah saya jadi rektor ini, setelah saya bantu BWI juga, ada banyak hal-hal yang saya lakukan di luar dari kampus juga, yang sama-sama dalam dunia pendidikan, yang berdampak juga kepada dunia pendidikan. Salah satunya dulu saya sempat ikut beberapa project untuk CSR dari perusahaan perbankan dan juga beberapa perusahaan lain yang fokusnya adalah untuk pendidikan, terutama untuk transformational leadership di level K-12, jadi level SD, SMP, SMA gitu. Jadi ada beberapa hal ini yang akhirnya membuat kayaknya project-project yang impactful to society gitu. Itu track recordnya boleh berapa tahun atau hanya periode 1 tahun yang dicek untuk sebagai prestasinya? Enggak hanya 1 tahun, jadi over the years ya boleh. Jadi kita menceritakan, sebenarnya ini mungkin part of it juga menceritakan our achievements gitu. Dan waktu itu saya diminta awal-awal itu untuk ngelis semua achievement yang saya pernah lakukan. Jadi ditanyain dari sisi pendidikannya apa, lalu pernah melakukan kegiatan apa saja, pernah membuat publikasi atau enggak. Ya ini salah satunya kalau dosen kan harus ada tridharmanya juga. Jadi membantu juga dalam hal tersebut. Saya juga baru sadar setelah nulis banyak ya, saya nulis banyak, oh ternyata kok banyak juga yang saya lakukan. Padahal rasanya biasa-biasa aja, kayak ya sehari-hari bekerja gitu aja ya Pak ya. Nah menariknya gini Bu Risa, karena kan TOYP ini kan karena memang diberikan oleh GCI untuk mengapresiasi individu yang berusia di bawah 40 tahun yang sudah memiliki kontribusi luar biasa. Kenapa harus di bawah 40 tahun ya Bu? Gini, jadi untuk GCI sendiri itu organisasinya untuk anak-anak atau orang dewasa berumur 18 sampai 40 tahun. Jadi memang setelah umur 40 tahun boleh join, tapi hanya jadi ya berpartisipasi aja. Setahu saya gitu ya. Tapi untuk member yang aktif, karena mereka ini bilangnya adalah leadership organization, jadi memang ada batasan umur 18 sampai 40 tahun gitu. Jadi I think that's also why awardnya juga sampai 40 gitu, di bawah 40. Karena ini memang kayak organisasi kepemudaan ya untuk teman-teman yang masih quote-unquote muda lah gitu. Jadi ini asumsinya the future leader gitu ya? Benar, the future leader. Nah ketika proses untuk yang level internasional dulu Bu, jadi di level internasional sendiri tahapannya yang dilakukan apa aja? Apakah ada interview, kemudian ada project apa yang dipresentasikan atau bagaimana? Untuk tahapannya sebenarnya overall interview nggak ada interview. Mungkin saya cerita aja setelah saya dinominasikan untuk masuk global itu kita diminta untuk ngelis semua prestasi kita. Setelah kita selesai terus dinominasikan. Setelah dinominasikan ada pemilihannya. Pemilihannya dari top 30, top 20. Saat top 20 ada pemilihan voting. Yang katanya voting ini adalah salah satu dari consideration. Jadi not the only consideration, tapi salah satu dari consideration juga. Tentang kira-kira siapa sih kalau the top 10 honoree dari list itu siapa aja gitu. Jadi dari orang-orang dari berbagai negara juga itu waktu itu. Jadi setelah top 20 di voting, setelah itu dari considerationnya ada panel of judges yang ngelihat dari voting, dari achievement, dari apa ya hal-hal yang sudah kita lakukan, contribution, impact dan lain-lain, baru mereka milih top 10-nya seperti itu. Nah kalau secara backgroundnya 9 pemenang yang lainnya apakah juga memang bergerak di bidang higher education atau pendidikan? Berbeda-beda. Oh bisa berbeda-beda? Berbeda-beda. Jadi memang topiknya ini menurut saya ya, kalau memang ada 10 macam hal yang bisa dilihat. Tetapi semuanya ini sebenarnya ngomong mengenai achievementmu, impactmu apa. Tapi dari 10 yang terpilih itu dari berbagai macam bidang gitu. Jadi I encourage kalau teman-teman
untuk mencoba juga ya, karena saya rasa ini kan very broad gitu. Nah, artinya artinya apa? Prestasi apapun yang dimiliki oleh para generasi muda ini boleh mulai di-list-kan gitu ya. Kira-kira yang mulai masuk sebagai indikatornya dari 10 kriteria itu apa aja gitu ya mungkin ya. Benar. Jadi mungkin mulai, kalau saya rasa ya, ini mulai pasti kalau ada teman-teman yang tertarik untuk lebih aktif, lebih bisa juga menunjukkan achievementnya dan lain-lain, mulai dari top 10 yang di Indonesia dulu gitu. Tapi harus jadi membernya GCI dulu berarti? Sebenarnya nggak harus. Oh. Nggak harus jadi member GCI, tapi yang menominasikan harus member di GCI gitu. Artinya bisa aja orang di luar itu yang punya prestasi dinominasikan oleh GCI. Benar, jadi kalau nggak jadi member, boleh kenal dengan salah satu member di GCI. Tapi kalau masuk, I think it increases your chances sih pasti. Ini mungkin menarik Bu Risa, kita singgung sedikit mengenai GCI gitu. Apa sih menariknya organisasi ini apa? Jadi GCI sendiri ini saya join udah dari 2019 akhir ya. Saya rasa sebenarnya ini tuh memberikan kita sebuah platform untuk kita ini mau satu bertemu dengan orang baru, membuat project-project bersama dengan anak-anak muda lainnya. Jadi melatih kita untuk lebih baik dalam membuat sebuah program dan sama-sama punya network yang lebih baik juga ya. Networkingnya juga lebih luas, lebih baik ya. Benar. Kayak di sana tuh ada 4 area of opportunities. Jadi di sana ada yang tentang social. Kalau social tuh lebih ke bakti sosial gitu ya. Yang ada dampaknya terhadap sosial. Community service. Community service. Lalu ada yang tentang bisnis. Jadi fokus about business growth gitu. Ada yang tentang individual. Jadi lebih ke individual personal development. Dan yang terakhir itu international. Ini kan GCI ini international organization ya. Jadi ada di 100 negara lebih setahu saya. Dan membernya udah ratusan ribu gitu. Jadi gimana kita bisa juga menemukan orang-orang yang mungkin punya interest yang sama di negara-negara lain. Di negara-negara Jadi lain. ya opportunity-nya banyak lah, membuka a lot of doors. Organisasi yang menarik. Mitra bisnis sekalian, kita kembali dalam sesi yang kedua bersama dengan Bu Risa Santoso. Bu, tadi kan di sesi yang pertama kita sempat membahas mengenai prestasi Ibu di TOYP kan? Nah, next step-nya kira-kira apa Bu yang ingin dilakukan? Yang ingin dilakukan ya setelah TOYP ini sejujurnya saya mungkin belum punya plan yang sangat konkret. Oh, saya kira punya prestasi internasional lagi yang lebih besar gitu. Iya, saya harusnya seperti itu ya, di-list-kan. Tapi I think saat ini sih saya lebih kepingin untuk menginfluence dosen-dosen saya, mahasiswa saya untuk mau membuat sebuah kegiatan, program yang ada impact-nya gitu ya. Jadi ya hopefully nih teman-teman lebih semangat gitu ya. Nggak hanya fokusnya untuk cari uang terus gitu. Susah ini ketemu pribadi yang kayak gini. Biasanya Bu, kalau sudah punya prestasi satu, kan pinginnya mencapai prestasi-prestasi yang lain kan. Kalau ini malah turun ke bawah, menginfluence orang lain untuk punya prestasi yang serupa. Aduh. Kayaknya soalnya bingung mau ngapain aja. Nah, berarti artinya yang di-influence pasti dosen-dosen yang ada di Institut Asia, berarti ya Bu ya? Benar ya, paling dekat lah ya. Ini kan mulai semua tuh influencing pasti mulai dari circle paling dekat. Jadi ya pasti dari yang paling dekat ya tentunya di tempat kerja juga pasti di Institut Asia. Artinya mungkin perlu dijelaskan lebih detail Bu. Institut Asia ini apa sih seharusnya? Jadi Institut Asia ini adalah sebuah perguruan tinggi di Malang. Jadi kami sendiri punya 2 fakultas, 3 sih sebenarnya. 1 fakultas ekonomi dan bisnis, 1 fakultas teknologi dan desain, dan yang 1 ini fakultas pasca sarjana. Jadi kita ada 6 program studi, ada manajemen accounting, ada manajemen S2, jadi MM, dan juga kita ada DKV, itu desain komunikasi visual, sistem komputer, dan juga informatika atau teknik informatika. Saya pura-pura nggak tahu, padahal saya juga dosen di sana. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita menceritakan ke mitra bisnis ya. Nanti mungkin Pak Ronald bisa cerita sedikit mengenai magister manajemen kita, karena ini Pak Ronald juga ngajar di sana. Thank you loh Pak Ronald. Benar. Nah, menariknya secara kurikulumnya apa sih Bu seharusnya? Apa yang membedakan Institut Asia dengan perguruan tinggi yang lain? Sebenarnya dari saat saya jabat 2019 ya, harapan saya sih lebih banyak hal-hal praktikal yang diceritakan, nggak diceritakan aja sih, didiskusikan di sana gitu. Saya ngerasa kalau misalnya di pendidikan tinggi itu orang-orang yang S3 itu pasti mau mendalami riset. Tapi yang S1 dan S2 biasanya itu masuk ke pendidikan
untuk mendapatkan kerja. Oke. Hanya segelintir orang-orang benar yang kayak fokusnya saya kepingin riset, saya kepingin masuk jadi kedepannya jadi profesor seperti Prof. Ronald nih ya udah profesor saya sekalian info. Jadi nggak banyak yang seperti itu. Jadi harapannya sih lebih banyak kegunaan atau practical use yang bisa kita ajarkan juga agar teman-teman ini saat mereka lulus mereka nggak bingung nih mau ngapain gitu. Oke. Nah kalau kita bahas mulai dari S1-nya dulu Bu. Ya boleh S1-nya dulu. Keunikan kurikulumnya apa yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus lain? Kalau sekarang sih ada beberapa mata kuliah juga yang kita coba untuk masukkan ya. Salah satunya tentang critical thinking, personality development. Lalu kita juga ada hal-hal seperti pengembangan karir. Ini mungkin beberapa courses yang kita coba masukkan untuk dunia yang sekarang ini banyak berubah ya. Oke. Gitu. Artinya Institut Asia juga mulai masuk dari sisi pengembangan karakternya ya, bukan cuma hard skill doang segala macam kayak gitu ya. Bener, karena saya ngerasa gini ya, pada era-era sekarang ini teknologi apalagi berubahnya cepet banget ya Pak. Dan kalau kita ngelihat itu apa yang akan selalu ada adalah perubahan kan orang begitu ya. Kayak kita ini mau nggak mau akan menghadapi perubahan. Nah kalau misalnya kita ini fokusnya hard skill doang, kayak sekarang udah ada AI ya Pak, udah ada teknologi. Benar. Tapi gimana caranya kita mengkomplement hal ini? Dan saya rasa orang-orang itu menurut saya pribadi ya nggak akan di-replace fully oleh AI. Setuju. Yang ada itu di-replace oleh orang yang bisa pakai AI. Yang paham dengan teknologi AI. Nah itu makanya menariknya Bu Risa. Salah satu banyak dosen di Institut Asia kan mulai bahkan mengizinkan mahasiswanya untuk menggunakan AI. Ini kan mungkin kampus-kampus lain masih banyak dosen yang merasa jangan pakai buka ChatGPT apa segala macam. Nah ini kenapa? Pola pikirnya kenapa Bu? Kalau saya sendiri itu selalu sharing dengan teman-teman mahasiswa ya terutama bahwa kita ini perlu fasih dengan alat-alat yang ada gitu. Benar. Dan saya ngerasa AI ini kan salah satu alat juga ya. Dan apakah kita bisa memakai alat ini dengan bijak gitu. Benar. Jadi kalau kita menutup mata dengan perkembangan teknologi, nah itu menurut saya nanti sayang gitu. Tapi ya jangan sampai menaruhkan semua tugas langsung di AI kan. Plagiarismenya tetap harus diperhatikan. Benar, paling enggak yang fundamental mereka ngerti dulu. Pengembangannya pakai AI boleh gitu. Benar. Jadi saya rasa ya kedepannya ini memang akan selalu seperti itu ya Pak. Kayak kita Setuju. harus bisa adaptasi lah. Nah terus kurikulum yang menarik juga ada yang namanya business practice kan Bu? Benar. Itu kan tidak dimiliki oleh kampus lain. Kenapa Bu? Ada ide-ide munculkan business practice? Jadi salah satunya ini yang kita lakukan itu ada sebuah mata kuliah ini 3 semester ya. Itu mengenai business practice sebenarnya salah satunya juga pengembangan soft skill. Salah satunya juga kita mencoba untuk meningkatkan kreativitasnya anak-anak dan bisa langsung praktek gitu. Jadi untuk S1-nya biar teman-teman ini mempunyai pengalaman di dunia nyata untuk arranging sebuah project. Benar. Lalu untuk teman-teman ini mencoba misalnya berjualan. Kadang-kadang kan kalau kita selling itu harus gak tahu malu ya Pak. Dan itu seringkali kalau misalnya kita udah semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi malunya gitu. Jadi, padahal urat malunya harus diputus dulu. Ya jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin. Tapi ya paling enggak kita ini harus bisa itulah ya, kita harus memanage hal itu. Gitu. Karena kan secara kurikulumnya memang itu yang biasanya diterapkan dalam dunia profesional langsung kan Bu. Presentasi, kemudian berdiskusi dan segala macam. Iya, harapan saya itu sih buat teman-teman yang masuk ke Institut Asia, mereka keluar itu mereka paling enggak cukup aktif, mereka bisa mengutarakan pendapat mereka dengan sopan ya. Benar. Dan lebih proaktif sih, itu salah satu hal yang ada di value kita. Jadi aktif itu salah satu value kita juga, gimana kita nggak hanya reaktif, kita hanya mendengarkan dan kita bereaksi, tetapi kita juga proaktif gitu. Lalu bagaimana caranya memastikan bahwa dosen yang mengajar ini kualitasnya baik, kemudian juga adaptable terhadap teknologi Bu? Iya, jadi salah satu hal yang kita coba dorong beberapa tahun terakhir ini juga itu adalah untuk menyupport dosen dari sarana prasarana, training ataupun studi lanjut. Oke. Sekitar kira-kira 15% dari dosen kita saat ini sedang studi lanjut ya. Oh, cukup banyak. Ya, dan itu S3 kan artinya? S3 benar. Yang sudah lulus juga kayaknya yang sudah lulus S3 juga cukup banyak ya. Mungkin sekitar 10-15%-an juga sudah lulus S3. Sekarang ada another 15% yang sedang mengambil studi S3. Jadi kita dorong juga agar teman-teman ini
terus mengembangkan ilmunya. Dan kita juga ada dana untuk teman-teman dosen yang mau training, boleh tentang keilmuannya, boleh yang bisa membantu. Asal mereka bisa menginformasikan ke kita, ke prodi, kalau itu akan membantu pengajaran, akan membantu di Institut Asia. Mereka boleh ngambil gitu. Bahkan termasuk bisa studi ke luar negeri segala macam kayak gitu ya. Benar, kalau studi ke luar negeri ada teman-teman dosen saya yang juga barusan lulus, ada yang sedang studi juga di luar negeri S3. Ya sebenarnya buat kita cukup berat ya, karena biasanya teman-teman yang ke luar negeri itu pasti sudah nggak bisa sambil ngajar, kan nggak mungkin. Saya fokus di sana gitu. Jadi kita juga coba balancing itu. Tapi ada juga, dan kita support sih buat teman-teman yang memang mau ke luar negeri, mau studi lanjut, saya rasa juga ke depannya pasti akan bisa membawa sebuah spillover effect ya. Biar orang-orang yang lain ini lebih bersemangat, lebih punya pandangan yang lebih lebar kan gitu. Nah, kalau secara dalam sisi program studi bisnisnya ada sesuatu yang bisa menarik buat konsumen nggak Bu? Misalnya kita punya program internasional atau kurikulumnya. Jadi kalau kita sendiri sekarang di bisnis itu, di manajemen, di prodi manajemen kita membuka program yang namanya International Business Management. Dan itu sudah jalan selama 2 tahun. Baru aja sih berarti ya, baru 2 tahun. Dan ini kita coba push untuk meningkatkan bahasa Inggris, meningkatkan wawasan global. Dan juga tentunya waktu mereka lulus kita sebenarnya partner dengan sebuah institusi pendidikan di Singapura, di mana mereka bisa mendapatkan diploma dari Singapura saat mereka lulus. Artinya ada degree tambahan sudahan. Ada degree tambahan. Jadi memang kita bekerja sama dosennya yang dari Singapura, kadang fly in juga pergi ke Malang untuk sharing dengan mahasiswa, untuk ngajarin juga gitu. Nah kalau kerjasama internasionalnya Bu? Kalau kerjasama internasional memang kita coba push. Ada pertukaran juga mahasiswa dengan beberapa universitas di Filipina, di Malaysia. Kita juga ada cukup banyak ya kerjasama ya dengan internasional dan nasional sebenarnya dua-dua. Harapan kami sih sebenarnya semakin ada exposure terutama di dunia yang semakin global ini ya Pak. Jadi waktu itu kita sempat kedatangan juga mahasiswa dari Filipina untuk magang di Malang, kita yang membantu untuk memfasilitasinya. Oh seru, berarti mahasiswanya datang ke Indonesia, ke Malang? Benar. Jadi ada yang ke Malang, kita juga sempat ngirim mahasiswa ke luar negeri untuk magang di sana. Dan ini rutin Bu? Setiap tahun selalu ada? Setiap tahun so far masih ada untungnya Pak. Jadi untungnya. Tapi ya setiap tahun kita bikin programnya ada batch baru, mereka harus apply dan lain-lain kan. Ini daya tariknya Bu, karena berarti kan nuansa pembelajaran juga bisa merasakan belajar di luar negeri dan seterusnya kayak gitu kan. Benar. Tapi ada fakta yang lebih menarik lagi. Karena kan ternyata Institut Asia ini juga punya program Pascasarjana, Magister Manajemen. Terus peminatnya tuh banyak banget. Per batch-nya bisa 150 yang satu batch ini kan. Kenapa kok bisa gitu Bu? Iya ini saya rasa menarik ya, karena S2 kita tuh memang fokusnya itu di practical uses ya. Salah satu kelas yang menurut saya anak-anak suka banget, mahasiswa suka banget itu adalah negotiation dan networking gitu ya. Kadang-kadang networking itu kan sesuatu yang penting banget saat kita masuk ke dunia bisnis, saat kita bekerja profesional pun penting, tapi seringkali nggak diajarkan gitu. Benar. Dan itu yang kita coba untuk kita jembatani. Jadi dalam gimana sih caranya bernegosiasi, gimana sih caranya kita networking, kita membangun relasi dengan orang itu bagaimana. Jadi kita coba masukkan beberapa mata kuliah seperti itu Pak. Ya ini hopefully ini tetap ramai terus ya Pak. Tetap ramai terus. Nah karena ada menurut saya karena beberapa subjek yang ditawarkan memang juga bisa dengan mudah diterapkan dalam dunia profesional. Benar. Misalnya ada problem solving. Problem solving, kita juga ada design thinking. Nah itu memang kita coba ajarkan agar bisa dipakai oleh teman-teman yang menjadi mahasiswa S2 kita gitu. Oke, nah selain itu Bu, kalau secara komposisi pengajarnya gimana kalau di S2? Kalau pengajarnya, nah ini thank you Pak, sudah diingatkan saya. Tapi kalau memang kita dari awal itu mencoba untuk sebagian besar dari pengajar adalah praktisi gitu. Jadi banyak teman-teman praktisi yang kita minta untuk mengajar ditandemkan dengan dosen kami. Jadi biar ada teorinya tapi ada juga praktek dari dunia nyatanya itu seperti apa gitu. Iya, dan hebatnya praktisi-praktisi yang dihadirkan itu kan praktisi yang berasal dari perusahaan besar, pengalamannya juga sangat panjang sekali. Benar. Dan ternyata juga banyak trainer-trainernya BWI yang diterjunkan sebagai tim pengajar. Ya ini sekalian ya, ini kan juga networking ya Pak ya. Jadi sekalian lah saya jadi senior trainer, teman-teman saya bawa juga buat ngajar kan gitu. Nah itu yang penting Pak. Kemudian kan salah satu kemenarikannya adalah lulus tepat waktu Bu.
Oh iya Kok benar. bisa? Jadi tahun kemarin 90% plus itu lulus tepat waktu, 95 kalau nggak salah. Untuk teman-teman yang S2, harapan kami itu kita bisa memberikan sebuah pelayanan yang juga baik. Jadi kalau misalnya biasanya kita itu susah nyariin dosen, kita minta teman-teman dosen untuk mencari mahasiswa gitu. Jadi Benar. jadi ini di sini balancingnya ya Pak ya. menurut saya. Kebalikannya, kalau di kampus lain dosen yang mahasiswa yang mencari dosen, kalau di Institut Asia ini dosennya yang nyari mahasiswa. Benar. Ya, one of the things yang kita coba ya Pak. Ya ini juga lah biar teman-teman juga kelamaan juga nggak beres-beres itu jadi agak repot juga ya. Jadi ya kita cobalah kita dorong buat teman-teman. Nah, bisa. pertanyaannya gini, biasanya kan kalau dengan kualitas layanan yang ditawarkan seperti ini kan berarti biayanya kuliahnya mahal. Tapi kan ternyata affordable kan? Iya, jadi kita untuk S2 itu sampai lulus 34 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan mendaftar ke S2 Institut Asia. Jadi itu 1,5 tahun, kalau 2 tahun pun tetap sama, 34 juta. 34 juta. Nah ini sesuatu yang menarik buat mitra bisnis kalian. Oke, mitra bisnis kalian, kita akan segera masuk ke dalam sesi yang ketiga. Tapi ini ada fakta yang menarik, Bu Risa. Ternyata saya kelupaan tanya bahwa Bu Risa ini kan pernah menjadi tenaga ahli muda di kantor staf presiden. Iya benar. Nah, boleh di-sharingkan sedikit pengalamannya? Jadi saya waktu itu tuh lulus S2, saya sempat 1,5 tahun di KSP. Jadi 2015 sampai 2017 ya saya di sana. Dan menarik sih karena ini waktu itu kan dibuat waktu term pertamanya Pak Jokowi. Jadi ini waktu periode pertamanya Pak Jokowi ya. Dan waktu itu saya di sana membantu di bawah Kedeputian 3 bidang isu-isu strategis ekonomi. Kok gitu. bisa? Kok bisa tiba-tiba direkrut atau daftar, Bu? Jadi waktu itu rombongannya Pak Luhut pergi ke Harvard untuk menjadi keynote speaker, dan saya waktu itu membantu untuk mengarrange sebuah dinner bersama dengan anak-anak Indonesia lainnya. Oke. Terus waktu itu diinfokan bahwa ini ada kantor staf presiden, teman-teman yang tertarik untuk join silahkan apply. Waktu itu saya habis gitu apply dan akhirnya masuk ke sana gitu. Oke, enaknya jadi orang pinter tuh kayak gitu ya Bu ya? Ada nggak boleh pinter doang Pak, yang penting lebihan aktif. Saya itu dari dulu nggak merasa saya sepinter itu, tapi ya cukupan lah ya, lumayan lah. Loh, artinya Bu Risa di Harvard juga punya keaktifan organisasi kayak gitu? Iya, salah satunya join organisasi di Harvard. Jadi anak-anak Indo di Harvard. Dulu waktu saya S1 lebih aktif ya, tapi habis S2 ya udahlah menyantai gitu. Jadi joinnya nggak segitu banyak. Oke, tapi tetap aja pinter Bu. Masa Harvard kan juga enggak mudah. Iya. Lumayan lah ya. Susah, lumayan pinter. susah banget. Nah, menariknya gini Bu. Kalau kita bertanya dengan segala macam pengalaman Ibu, kemudian sebagai rektor, kira-kira pengembangan apa lagi yang ingin dilakukan untuk Institut Asia? Kalau kita ngomong pengembangan, sebenarnya dari awal saya menjabat itu saya sudah ingin fokus ke pengembangan di inkubator bisnis. Salah satunya membuat teman-teman ini lebih melek mengenai bagaimana berbisnis. Nggak semua orang itu passionnya itu membuat bisnis. Tapi saya rasa penting untuk kita belajar. Even buat teman-teman yang tidak mau berbisnis, gimana sih mindsetnya, gimana kita fokus terhadap gritnya ya Pak ya. Kayak itu pasti banyak salahnya, nyoba barunya gitu. Jadi kita ingin menularkan juga buat teman-teman ini gimana sih untuk menjadi seseorang yang tangguh dan lain-lain. Harapannya dengan adanya inkubator bisnis ini, kita membuat mahasiswa-mahasiswa itu lebih tangguh. Buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi entrepreneur, ada wadahnya juga. Sebenarnya ini barusan bulan lalu kita memasukkan akreditasi untuk inkubator bisnis. Kita dapat apa? Lumayan dari Kemenkop. Lumayan. Bukan lumayan Bu, luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Ini karena teman-teman inkubator bisnis saya. Oke. Terima kasih jadi teman-teman inkubator bisnis saya. Jadi kita membantu gak hanya mahasiswa tetapi juga teman-teman UMKM di sekitar Institut Asia gitu. Ya, dan dari situ harapannya kita bisa lebih juga membantu sekitar lah ya di Malang juga. Artinya kalau sudah mendapatkan akreditasi A, berarti kan secara kualitasnya inkubator bisnisnya ini sudah cukup bagus gitu kan? Benar. Artinya sudah banyak alumni bahkan mahasiswa yang mungkin malah sudah punya bisnis ketika masih proses kuliah.
ada beberapa mahasiswa yang memang mencoba untuk berbisnis waktu kuliah juga. Dan itu difasilitasi kampus? Ya, jadi kita ada ruangan khususnya, kita juga membantu untuk memfasilitasi misalnya ada kebutuhan pendanaan, atau misalnya ada kebutuhan untuk training khusus di, kan kalau bisnis itu pasti ada bagian legalnya, mungkin keuangannya, itu kita coba untuk bring in mentors juga, untuk membantu mengembangkan sisi-sisi itu. Gitu. Tapi juga melakukan proses pendampingan untuk UMKM yang berada di sekitar kampus gitu? Benar. Oh. Jadi harapan kita sebenarnya buat teman-teman yang udah berbisnis itu pasti ada banyak pembelajaran juga ya. Jadi pasti sharing juga dengan teman-teman mahasiswa, dan itu ya menurut saya saling menguntungkan lah ya gitu. Artinya mahasiswanya juga bisa belajar kasus real case dari lingkungan sekitar ya Bu, dari UMKM, cara ngerjakannya seperti apa. Benar. Ngelihat langsung ke lapangan. Jadi ngelihat langsung ke lapangan, ada beberapa yang mungkin barusan mulai, ada yang mungkin sudah cukup besar. Nah itu kita harapkan juga mahasiswa banyak belajar dari sana juga. Ini menurut saya salah satu keunggulan dari Institut Asia Bu. Perlu lebih banyak dikomunikasikan mungkin ya. Oh iya, mungkin nggak banyak yang tahu gitu ya Pak ya. Karena nggak banyak yang tahu. Ada inkubator bisnis di Institut Asia teman-teman. Nah selain itu Bu Risa, kira-kira kedepannya lagi apa hal lain yang mau Ibu lakukan? Yang mau saya lakukan selain itu menurut saya gimana sih kita ini membuat sebuah sistem yang bagus ya. Karena saya rasa kalau misalnya kita dalam pendidikan tinggi itu memang balik lagi fokusnya adalah outputnya seperti apa. Saat ini sih kita sedang dalam proses penggantian kurikulum menjadi OBE, jadi menjadi output based education. Kita lalu sekarang juga sedang ada beberapa project yang ongoing dengan beberapa mitra di luar untuk meningkatkan experience mahasiswa saat di kampus dan juga meningkatkan opportunity setelah S1 mereka mau lanjut kemana gitu. Jadi ada beberapa hal yang sekarang sedang kita undergo gitu. Artinya sektornya masih di pendidikan? Masih di pendidikan. Oke. Kalau saya sendiri personal maksudnya ya? Ya, secara personalnya. So far masih di pendidikan Pak. Oke, belum apakah juga ada cita-cita misalnya jadi nanti Menteri Pendidikan gitu Bu? Waduh, saya kayaknya kok belum dulu ya Pak ya. Karena kan prestasinya luar biasa. Soalnya saya sempat di KSP juga ya, saya ngelihat memang ini mengatur hal-hal di pemerintahan itu berat Pak. Oke. Jadi pembelajaran dari KSP ya harus berpikir strategis juga, dan mungkin gini, kalau dalam pemerintahan itu saya rasa apa yang kita eksekusi sekarang dampaknya itu mungkin ya kalau strategis ya itu nggak langsung kelihatan juga. Nggak langsung kelihatan. Ya misalnya diberi kesempatan ya mungkin ya Pak tertarik, tapi saat ini kok belum berambisi ke sana gitu. Bisa Bu, ini mungkin sebagai tes awal sebelum dinominasikan menjadi Menteri Pendidikan. Waduh. Menurut Bu Risa sendiri pendidikan di Indonesia itu seperti apa kondisinya saat ini? Aduh, saya ini berat ya. Berat sekali gitu. Tapi iya berat. Tapi menurut saya ya memang kalau pendidikan ini penting sekali ya. Gimana menurut saya banyak melihat orang-orang dari dunia pendidikan yang bukan dari dunia pendidikan sih, yang hidupnya itu terubahkan karena mereka mengambil jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke. Mereka mempunyai kesempatan lebih banyak, ketemu dengan orang, ada yang menjadi bisnismen yang terkenal, itu karena mereka mempunyai opportunity yang didapat dari pendidikan gitu. Dan menurut saya harus balik lagi dari saat SD, SMP, SMA ini penting banget gitu ya. Oke. Jadi ya nggak hanya tertiary education, maksudnya nggak hanya S1, S2, S3. Penting memang. Menurut saya salah satu goal dari LPDP juga itu kan untuk lebih banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan gelar S2, S3. Awalnya kan gitu. Karena full beasiswanya saat awal dibuka adalah untuk pendidikan lanjut S2, S3. Menurut saya perlu banget. Tapi balik lagi kalau dasarnya nggak kuat, ya, sayang gitu. Karena nggak semua orang akan bisa masuk ke S1, S2, S3. Meskipun sekarang semakin banyak ya, tapi secara statistik saja sekarang kira-kira nggak sampai 7% yang sudah S1, yang lulus S1. Yang S2, S3 kurang dari 3%, seingat saya 2, berapa persen. Nah ini tapi buat teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan itu, gimana mereka mempunyai pendidikan dasar yang cukup robust dan kuat untuk membantu mereka di dunia kerja gitu. Idealnya kalau harapan dari Bu Risa minimal seseorang tuh punya jenjang pendidikannya sampai apa Bu? S5, S7 enggak ya? Kalau saya ya pada masa sekarang ini kok saya rasa minimum S1 ya. Kalau memang bisa S1 saya mengencourage teman-teman harus ditambah Bu, S1-nya bebas di Institut Asia, S2-nya tapi harus ke MM-nya Institut Asia gitu ya. Kalau bisa S2 di MM Institut Asia juga lebih baik ya Pak ya. Nah, saya setuju Bu. Jadi artinya pendidikan itu sangat penting. Nah,
kemudian kalau kita flashback ke belakang mengenai kurikulum sendiri Bu, mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk higher education, menurut Bu Risa kurikulum sekarang yang dikembangkan seperti apa? Saya ini bukan ahlinya di sana ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh two cents lah, maksudnya menurut saya nggak terlalu mendalamin hal ini. Kalau saya ngelihat SD, SMP, SMA itu balik lagi kita perlu meningkatkan curiosity-nya orang-orang gitu, orang-orang Indonesia. Karena yang saya lihat itu banyak kita ini masih menghafal, kita ini masih teorinya dikencengin. Iya, teorinya kenceng, ada yang salah, ada yang ya kayak saklek banget gitu. Ini salah, ini enggak gitu. Yang menurut saya sekarang itu kita perlu meningkatkan curiosity dari anak-anak ini biar kepingin untuk belajar. Kayak nggak merasa bahwa belajar ini adalah ya pokoknya udah selesai, sudah cukup, selesai, aku gak perlu belajar lagi. Padahal kenyataannya kayak kita ini kan kayak selalu belajar terus ya Pak. Sampai sekarang pun kita di dunia kerja pun pasti harus banyak belajar kan gitu. Gimana orang-orang ini tidak merasa bahwa alah ya sekolah itu pokoknya selesai cukup gitu. Tapi benar-benar meningkatkan keinginan orang untuk belajar, untuk menjadi curious, untuk mau mendalami apa yang mereka suka gitu. Dan akhirnya ya menjadi sebuah talenta yang berguna buat Indonesia juga. Yang bisa berguna. Ya, artinya ketika dalam sisi pengembangan kurikulum pun kan seharusnya juga berkesinambungan gitu ya. Jangan hanya bagusnya di pendidikan tinggi, tapi TK, SD, SMP-nya nggak support ke sana gitu. Wah, menurut saya banyak yang bisa ditingkatkan dari banyak yang bisa ditingkatkan. Banyak yang bisa ditingkatkan. Berarti Bu Risa harus jadi menteri dulu nih untuk meningkatkan. Saya ini merasa kurang mungkin ya ke depannya. Tapi sebalik lagi ya perlu banyak lah hal yang kita bisa lakukan di sini. Terutama di Indonesia itu juga kesenjangannya ya. Karena saya rasa mungkin sekolah-sekolah di kota besar ini sudah banyak yang bagus-bagus ya. Banyak yang bagus-bagus. Tapi untuk di tempat yang agak terpencil, ini kan sekarang menjadi sebuah tantangan buat kita satu Indonesia ya. Karena kita pemerataan pendidikan. Pemerataannya gimana gitu. Paling enggak kesenjangannya jangan segitu banyaknya gitu kan. Gimana kita bisa meningkatkan akses buat teman-teman yang mungkin sekarang ini tidak mempunyai privilege geografi, privilege digital. Ya ini yang harus kita tingkatkan juga kalau misalnya kita mau seperti pemerintah bilang Indonesia emas 2045 kan gitu ya. Benar. Termasuk kalau apa yang membedakan kira-kira pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri Bu? Saya sejujurnya kan S1 S2 ya, tertiary education-nya di sana. Saya sempat sih ngajar anak-anak kelas 5 SD waktu saya S1 gara-gara ngambil minor in education ya. Menurut saya di sana itu lebih relax. Kita ini kayak very academic, lebih akademik lah ya kayak. Menurut saya soal-soal di sana itu nggak sesusah soal-soal di Indonesia sejujurnya ya. Lebih problem solving mungkin ya. Tapi lebih problem solving. Lebih kayak memberikan pengertian. Yang menarik dulu saya membantu jadi research assistant di ada seorang profesor dan juga mahasiswa S3 di Berkeley waktu S1 saya. Mereka ini lucu, meriset tentang bagaimana fisika itu kalau diajarkan nggak pakai formula doang tapi diajarkan dengan keadaan sehari-hari, apakah orang-orang lebih ngerti gitu. Jadi mereka mencoba beberapa pengajaran-pengajaran yang membuat orang-orang itu lebih secara intuisi, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi melihat relationnya to real world itu bagaimana. Ini menarik. Jadi, menurut saya di sana banyak orang-orang itu gimana sih ini aplikasi to real world-nya gimana, mengkonekkannya gimana. Jadi kalau kita ngelihat rumus-rumus matematika, rumus fisika itu gimana ya praktek ke real world-nya gitu. Dan ya harapan saya sih di sini ada juga that connection. Menurut saya perkembangannya semakin ke arah yang baik. Benar. Jadi ada application-nya to real world, terus ada contoh-contoh yang real juga. Tapi awal-awal saya kerasa kayak waktu zaman saya paling enggak ya, wah di Indonesia ini kayaknya lebih banyak mengingat rumus, ngapalin itu, tapi application-nya itu enggak segitunya. Jadi orang-orang ngerasa kayak buat apa aku belajar limit tuh kosong gitu kan. Kayak turunan integral kayak buat apa gitu kan gitu. Tapi kalau kita memberikan pengertian, orangnya pun akan belajar dengan lebih
excited lah ya mungkin ya. Nah, berharapnya dengan banyaknya figur-figur yang seperti Bu Risa ini semakin bisa menginspirasi generasi muda kan. Bahwa pendidikan tuh ya harus ada proses, kemudian ada problem solving, ada analyticalnya, segala macam kayak gitu yang perlu mereka lebih banyak kuasai. Ya, hopefully seperti itu ya. Sedikit banyak semoga menginspirasi teman-teman lah. Oke, statement terakhir dari Bu Risa Bu untuk memotivasi para generasi muda, mitra bisnis kalian untuk lebih berani untuk menghadapi masa depan. Untuk menghadapi masa depan ya, menurut saya teman-teman sekali lagi kita ini dalam masa perubahan. Dan dalam masa perubahan menurut saya itu kita bisa semakin maju ataupun semakin mundur gitu. Jadi ada chance untuk kita ini mengambil opportunity baru juga. Jadi dengan adanya mungkin AI, teknologi dan banyak hal yang baru ini, saya harapkan teman-teman mempunyai semangat untuk belajar, semangat untuk mencari tahu kira-kira teman-teman ini bisa memakai tools banyak ini dari mana sih yang bisa berguna buat teman-teman apa biar memudahkan hidup teman-teman juga. Jadi see the change as an opportunity dan semoga teman-teman selalu semangat menghadapi hidup ya. Dan meskipun banyak masalah, kita mungkin ekonomi juga agak kurang jelas sekarang ya. Ini teman-teman terus berpikir bahwa meskipun gagal pun pasti kedepannya ada hal yang bisa dilakukan. Karena itu gagal itu normal ya Pak ya. Benar, gagal adalah proses pembelajaran. Benar. Oke, terima kasih Bu Risa buat sesinya hari ini. Kemudian mitra bisnis kalian jangan lupa diklik tombol subscribe-nya buat Business Wisdom Podcast. Terima kasih, sampai ketemu di sesi-sesi yang selanjutnya.